Jalan ya. Ayo anak-anak duduk yang rapi, disiapkan buku-bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, diberi kemudahan dan tidak ada kendala. Coba ketua kelasnya memimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Luri sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Selamat Sama-sama, pagi. Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Syukurlah kalau kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Iya, Bu. Nah, itu Bu lihat banyak yang satu kamera beberapa anak ya bergabung ini ya. Laptop tapi oh, sing judulnya tanya. Halo anak-anak. Iya, Bu. Oh, banyak yang bergabung ya. Sekarang Bu Guru akan mengabsen kalian dulu. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada, ya? Bu, kayaknya. Teman yang tidak masuk. Bu Guru absen dulu ya anak-anak. Iya. Abiyu. Abiyu? Ada, Bu. Ada. Adis? Tidak ada, Bu. Ya. Ahmad Nabil? Ada, Bu. Ada. Akbar? Arya Sabil? Hadir, Bu. Hadir. Astrid? Hadir, Bu. Hadir. Aurel? Hadir, Bu. Hadir. Bunga? Bunga? Tidak ada, Bu. Dina? Ada, Bu. Ada. Disfa? Ada, Disfa? Ada. Dwi? Dwi Fajar? Elsa? Fatir? Ada, Bu. Felix? Ada, Bu. Ilham? Indi? Ada, Bu. Yasmin? Ada, Bu. Jihan? Jihan? Hadir, Bu. Ada, Bu. Kevin? Kirani? Hadir, Bu. Laura? Ada, Bu. Jitni? Mas Likatul? Ada, Bu. Aldi? Ada, Bu. Fajril? Ada, Bu. Nazwa? Hadir, Bu. Raka? Raka? Riang? Hadir, Bu. Hadir. Rijal? Luri? Luri? Ada. Hadir, Bu. Salsabella? Hadir, Bu. Satrio? Septia? Hadir, Bu. John? Ya.
Sudah ya, Nana sudah Bu Guru absen satu persatu. Kita doakan teman kita yang belum bisa masuk hari ini agar bisa mengikuti pembelajaran di minggu depan ya. Nah, bisa jadi mereka ada yang sakit tapi tidak kirim kabar lewat grup WA ya. Nah, tadi Bu Guru sudah menanyakan kabar kalian, sehat semua ya. Yang hadir hari ini pasti sehat, tetapi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Masih ingat anak-anak apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi Menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan, dan yang berikutnya membatasi mobilitas. Ya, kita tetap harus menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak-anak, saya punya video untuk kalian. Silakan nanti dicari kira-kira ada hikmah apa yang kalian peroleh dari video motivasi ini. Sudah muncul? Nah, sudah selesai anak-anak. Coba kira-kira ada hikmah apa yang kalian peroleh dari video motivasi tadi? punya tanggung jawab diri dan kelompok, Punya tanggung jawab diri dan kelompok, ya. Terus apa lagi? saling tolong menolong, Saling tolong menolong. Terus apa lagi? saling membantu, Saling membantu. Jawab. Tadi di antara semut-semut itu saling kerjasama, saling tolong menolong ya, agar bisa menyeberang ya ke tempatnya yang daun, yang mau ke pohon ya dibantu teman-temannya tadi, dan mereka juga harus punya tanggung jawab terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun teman-temannya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang barisan dan deret aritmatika. Masih ingat anak-anak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? menentukan persamaan dari Iya, minggu lalu kita mempelajari materi menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari barisan dan deret aritmatika. Banyak manfaat jika kita mempelajari materi ini anak-anak, diantaranya materi barisan dan deret aritmatika ini digunakan untuk menghitung suku bunga ataupun jumlah tabungan nasabah di dunia perbankan. Selain itu, manfaat lainnya dia juga digunakan untuk menentukan jumlah produksi barang di suatu perusahaan. Nah, pada pembelajaran hari ini anak-anak kita akan belajar dengan model pembelajaran
problem based learning. Ya, di mana nanti kalian bekerjanya di dalam kelompok, berdiskusi tentang masalah yang akan dibagikan pada LKPD ya. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Nah, nanti teman-teman yang lainnya itu menanggapi presentasi dari kelompok lain. Di akhir pembelajaran nanti kalian akan mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui ketercapaian kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu yang pertama, kalian dapat menunjukkan rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berdoa secara khusyuk dan menghayati ajaran agama kalian dengan menjawab salam secara sungguh-sungguh. Yang kedua, nanti kalian akan dinilai sikapnya dari sikap disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab kalian dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, nanti kalian diharapkan dapat menemukan konsep barisan dan deret aritmatika. Yang keempat, nanti kalian dapat menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Yang kelima, kalian nanti dapat menentukan jumlah N suku pertama suatu deret aritmatika. Dan yang terakhir, nanti diharapkan kalian dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, ini adalah materi kita anak-anak untuk hari ini. Bu Guru bagikan ya. Kelihatan apa belum? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kurang besar? Tidak. Tidak. Ini sudah saya besarkan ya. Materi kita yaitu barisan dan deret aritmatika. Nah, ini tadi adalah tujuan pembelajarannya kita. Sudah Bu Guru sampaikan. Yang berikutnya ini adalah materi yang akan kita pelajari anak-anak. Jadi barisan dan deret itu sebenarnya ada dua, ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Hari ini yang kita pelajari adalah barisan aritmatika dan juga deret aritmatika. Ada apa di barisan aritmatika? Di barisan aritmatika kalian nanti akan mengenal yang namanya suku awal atau disebut juga suku pertama, dilambangkan dengan A. Ada beda dilambangkan dengan B. Ada suku ke N dirumuskan dengan UN. Nah, pada deret aritmatika nanti kalian dapat menentukan jumlah N suku pertama dilambangkan dengan SN. Nah, setelah itu nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, ini adalah penerapan barisan dan deret aritmatika yang tadi Bu Guru sudah sampaikan. Nah, di dunia perbankan ini digunakan untuk menghitung jumlah tabungan. Pada perusahaan untuk menghitung jumlah produksi barang. Nah, ini ya. Terus, nah, barisan dan deret aritmatika ini juga diterapkan pada penataan kursi di stadion, kursi di gedung pertunjukan, ya. Nah, juga diterapkan pada angka speedometer. Siapa yang belum pernah naik sepeda motor? Ada? Halo? Halo anak-anak? Halo. Siapa yang belum pernah naik sepeda motor? Gak ada, Bu. Gak ada, sudah naik semua Gak ada. ya. Nah, pada saat kita mengendarai sepeda motor, pernahkah kalian mengamati speedometer sepeda motor kalian? Iya, Bu. Pernah, Bu. Iya. Ada apanya anak-anak di sana? Iya. Angka. Angka-angkanya dimulai dari angka 0 ya. Terus 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan 140. Nah, ini menunjukkan kecepatan motor saat kalian mengendarai. Dan kalau kalian perhatikan, angka-angka itu membentuk suatu pola tertentu.
Dari angka 0, 20, 40, 60, pola apa yang terbentuk anak-anak? Selalu naik 20. Selalu Selisih naik 20. Iya, selisih 20, Bu. Nah, karena dia mempunyai selisih 20, naik 20, naiknya itu tetap apa berubah-ubah anak-anak? Tetap Naiknya tetap 20 ya. Nah, maka urutan angka pada speedometer yang selalu naik dengan konstan atau memiliki pola pertambahan yang tetap, inilah yang merupakan gambaran konsep dari barisan aritmatika yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, menurut kalian apa sih barisan barisan aritmatika itu? Kalau lihat dari pola yang tadi, apa? Suatu barisan Suatu bilangan barisan dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Iya, jadi tadi ada suara laki-laki, suaranya Felix, ada suaranya Salsa. Ya, coba diulangi Salsa. Mungkin teman-temannya kok suaranya barengan gitu. Apa itu? Barisan aritmatika nih. Suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Iya, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Kelihatan, Nak? PPT-nya Bu Yuyun? Kelihatan. Tidak macet ya? Nah, bilangan yang tetap ini disebut dengan apa, anak-anak? beda. Ya, bilangan yang tetap ini disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. huruf B. Nah, suku ke N dari suatu barisan aritmatika ini dilambangkan dengan UN. Nah, untuk lebih jelasnya kita pelajari yang berikut ini. Nah, kelihatan? Kelihatan. Ya, secara umum barisan aritmatika mempunyai pola U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Ingat, kalau barisan dia mesti dipisahkan oleh tanda koma. Ya, U1 sama dengan apa, anak-anak? U1 itu sama dengan A, yaitu suku pertama. Ada yang menyebutnya suku awal, boleh ya. Jadi A itu sama dengan U1, sama dengan suku pertama atau suku awal. B itu apa? Beda. Beda. Diperoleh dari mana beda? Beda diperoleh dari suku ke N dikurangi suku ke N-1. Jadi misalkan U2 dikurangi dengan U1, itu namanya beda. U3 dikurangkan dengan U2. Ya, itu cara mencari beda. Bagaimana cara mencari UN? UN itu dirumuskan dengan A plus N-1 dikali beda. Nah, bagaimana kalau barisan aritmatika ini dijumlahkan, anak-anak? Nah, ini. Perhatikan jumlah dari barisan aritmatika berikut. U1 ditambah dengan U2, ditambah dengan U3, tambah dengan U4, ditambah dengan titik-titik, sampai dengan UN. U1 itu sama dengan A, U2 sama dengan A plus B, U3 itu sama dengan A plus 2B. Kalau ditambahkan semua, kira-kira ini membentuk apa, anak-anak? Darat aritmatika. Iya, jadi barisan aritmatika jika dijumlahkan semuanya, maka dia akan membentuk deret aritmatika. Ini, jika barisan aritmatika dijumlahkan seluruhnya, maka jumlah tersebut dinamakan deret aritmatika. Dilambangkan dengan SN. Bagaimana cara mencari SN? SN sama dengan N per 2 dikali U1 ditambah UN. U1 sama dengan apa tadi? A. A.
Jadi boleh SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Mengerti ya? Mengerti. Ngerti, Bu. Atau kalau yang diketahui itu ada bedanya, ada suku pertamanya, kalian boleh mengambil rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali dengan 2A plus N min 1 dikali beda. Sampai sini jelas apa belum? Jelas. Nah, kita aplikasikan ke contoh soal. Diketahui barisan bilangan 9, 14, 19, 24, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Berarti dari soal diketahui apa anak-anak? A9. A9. Sip, pinter. Terus, apalagi yang diketahui? Apalagi yang diketahui? B5. Bedanya sama dengan 5. Diperoleh dari mana beda sama dengan 5? 14 dikurangi 9. Ya, 14 dikurangi 9. Ditanya apa ini? U10. 10. Ya. Terus jawab. Kita masukkan ke rumus UN. UN rumusnya bagaimana anak-anak? A ditambah A ditambah N 1 kali B. 1 dikali B. Ya, kita masukkan berarti U berapa? U10. U10 sama dengan berapa? 9. A-nya berapa A-nya? 9. 9. Berarti 9 ditambah terus N-nya 10. 10. 10 dikurang 1. 1. Terus dikali dengan 5. 5. Ya, terus akhirnya ketemu berapa? Sama dengan 9 ditambah 10 dikurang 1? 9. 9 dikali 5. Iya, sama dengan berapa? 9 ditambah 45. 45. Berapa hasilnya? 54. 54. Jadi, suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 54. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini sebuah perusahaan sepatu pada bulan pertama memproduksi 800 pasang sepatu dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300 pasang. Tentukanlah jumlah sepatu yang diproduksi perusahaan selama 6 bulan. Ini beda, ini jumlah, kalau yang tadi suku ke, ya. Nah, dari soal kita ketahui bahwa produksi pertama 800 pasang, berarti yang diketahui adalah A sama dengan 800. Dan menaikkan produksinya tiap bulan sebanyak 300 pasang. Setiap bulan 300 berarti tetap kenaikannya. Berarti kita anggap itu adalah beda sama dengan 300. Ditanyakan jumlah sepatu yang diproduksi selama 6 bulan. Berarti yang ditanyakan adalah S6. Jawab. SN rumusnya adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Karena yang ditanyakan S6 berarti N-nya diganti berapa? 6. 6. 6 per 2 dikali 2 dikali A-nya 800. Berarti 2 dikali 800 ditambah N min 1. Berarti 6 min 1 dikali dengan bedanya 300. 6 dibagi 2? 3. 2 kali 800
1.600. 5 dikali 300, 1.500. Sehingga jumlah sepatu yang diproduksi selama 6 bulan ada 9.300 pasang. Jelas sampai ini anak-anak? Jelas. Nah, ini adalah masalah yang harus kalian pecahkan nanti di dalam LKPD bersama teman satu kelompok kalian, ya. Masalah 1. Pak Sukardi seorang peternak bebek. Nah, setiap hari bebek-bebeknya bertelur dengan pertambahan telur yang tetap, yaitu 15 butir. Jika banyak telur bebek yang dapat ia kumpulkan pada setiap harinya membentuk suatu barisan aritmatika, dan pada hari pertama ia hanya mendapatkan 20 butir telur, berapakah banyaknya telur yang diperoleh Pak Sukardi pada hari ke-30? Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, nah ini, untuk memperingati HUT RI yang ke-76, SMP Tunas Mandiri mengadakan perlombaan lari sambil memasukkan bendera ke dalam botol. Nah, perhatikan ilustrasinya anak-anak. Nah, silakan dicermati soalnya. Aturan mainnya adalah dalam kotak ini ya, tersedia 10 bendera dan harus dipindahkan ke dalam botol yang tersedia 1 demi 1. Artinya tidak sekaligus. Semua peserta lomba mulai bergerak atau start dari botol nomor 10. Jadi dari sini, startnya di sini, terus ngambil bendera dulu. Untuk mengambil bendera dalam kotak. Tentukan jarak tempuh yang harus dilalui peserta lomba. Di situ ada petunjuknya anak-anak. U1 adalah jarak kotak ke botol nomor 1. U1 jarak kotak ke botol nomor 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana menghitungnya Bu caranya? Nah, dilihat petunjuknya dulu. U1 adalah jarak kotak ke botol nomor 1. Berarti U1-nya berapa? 10. 10. Berarti kalau startnya dari nomor 10, kalian disuruh apa dulu? Disuruh apa tadi? Dari start, suruh mengambil Bendera. dulu. Nah, setelah itu menancapkan 1 per 1 ke dalam botol. Berarti bagaimana? Berarti ngitungnya bagaimana? Bolak-balik. Iya, dihitung bolak-balik. Siap untuk berdiskusi anak-anak? Siap. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan saat diskusi, ya. Terus ini apa namanya? LKPD-nya akan Bu Guru bagikan ke grup kelas. Terus kalian bekerjanya di dalam kelompok sama seperti kelompok minggu yang lalu. Masih ingat teman-temannya? Ya. Iya. Iya. Sekarang Bu Guru bagikan ya. Bentar, Bu Guru bagikan dulu LKPD-nya. Ya. LKPD. Sudah muncul anak-anak? Sudah ada? Sudah. Silakan dibagi per kelompoknya. Bu Guru yang memandu kerja kalian lewat grup kelompok, ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya, sip.
Anak-anak silakan dibagi perannya kalian. Kamu ngerjakan nomor berapa, itu silakan dibagi sama teman satu kelompoknya. Ya, nanti setelah dibagi, silakan dikerjakan. Caranya mencari di buku paket, di buku catatan, di buku di internet juga boleh. Pokok cari sumber dari manapun supaya kalian bisa mengerjakan masalah pada LKPD ini. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Iya. Ibu guru pandu kalian. Ini kelompok 1. Aku kiranya kan ujian mengerjakan masalah 1 ya. Iya, dibagi begitu ya. Ya, dibagi. Ini kelompok 3. Teman-teman, saya mengerjakan masalah nomor 2. Iya. Terus nomor 1 dibagi. Siapa yang mengerjakan? Sip, ini untuk kelompok 4 sudah dibagi. Yang nomor 2 Ibril, Astrid, Jasmine. Yang masalah nomor 1 ada Abi dan Nabil. Siap. Ya, ini. Ya, kalau ada kesulitan boleh ditanyakan. Ya, kelompok 2 kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Nih. Aku ngerjakan yang masalah 2. Dibagi perannya ya, siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Itu sudah ada Arya Sabil nomor 1. Terus ada yang juga mengerjakan nomor 2. Anak-anak tolong nanti dalam mengirimkan jawaban diberi nama kelompok dan nama pesertanya siapa saja. Ya, jadi bukan hanya kelompok 4 gitu ya. Ya. Coba minta tolong yang apa itu? Yang kelompok 1, sebentar. Nah, ini kelompok 2. Kalau bersuara harus ada suaranya ya. Minta tolong Bu Yun ya. Ya. Apa pencet apa-apa itu tadi, ya. Nah, yuk dibagi perannya, terus ditulis. Ya, terus dibagi. Itu sudah ada pembagian masalahnya, sudah ada yang tanya. Kalau masih kesulitan boleh tanya ke Bu Guru, Nak. Ya. Ini kelompok 3. Teman-teman, saya mengerjakan masalah 1. Ya.
Yang masalah 2 karena bolak-balik jadi dikali 2 ya. Iya, pinter Felix. Temannya diarahkan begitu ya. Ini Jihan tanya yang nomor berapa? Nomor 1 apa nomor 2? Sip, ini kelompok 5, masalah 1 sudah selesai. Yuk lanjut yang masalah 2. Ini ya, sip, kelompok 1, nomor 1 juga sudah selesai, dilanjutkan nomor 2. Masalah 1 sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai segera difotokan anak-anak, nanti terus digabungkan dengan yang nomor 2. Ya, Bu. Iya. Ini kelompok 6, nomor 1 sudah selesai. Kelompok 5, adakah kesulitan? Ya, dilanjut nomor 2 sekarang ya. Iya, ini kelompok 3 sudah selesai nomor 2-nya. Ya, kalau sudah ada jawaban nomor 1 dan 2, anak-anak segera digabung di dalam satu kertas. Nanti dikumpulkan yang satu kertas itu. Ya, segera digabung nomor 1 dan nomor 2. Jadikan satu kertas terus nanti difoto, dikirimkan ya. Ya, anak-anak kalau sudah selesai nanti dipadukan jadi satu kertas ya. Udah. Ya, nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, terus digabungkan ya. Saya gabung ya jawabannya. Ya, ini kelompok 3 sudah selesai, digabung jawabannya. Ini ya, sip, kelompok 4. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai ya? Ya, Bu. Ini sudah. Kelompok 5. Kelompok 5. Iya. Kelompok 5 sudah. Sudah. Kelompok 1 sudah?
Sudah semua? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Bentar, saya lihat. Kelompok 2 belum saya lihat. Iya, sip. Terus, bentar. Bu Guru cek dulu. Iya, betul. Bentar. Sudah kembali, sudah kejimit semua ya, anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Berarti kita kembali ke dunia gimit lagi. Nah, perhatikan. Tadi sudah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selesai semua. Bu Guru lihat tadi hasilnya bagus-bagus. Kalau bekerja sama, anak-anak dibagi tugasnya, pekerjaannya bagaimana? Jadi cepat selesai ya. Iya, Bu. Tadi mencari informasi dari mana saja? Ada yang buka internet apa enggak tadi? Enggak. Tidak. Wah, pinter berarti. Hanya modal dari yang diterangkan sama video pembelajaran yang tadi malam Bu Guru berikan ya. Jadi bisa sip. Nah, karena sudah selesai semua, berarti sekarang kalian tahapnya adalah presentasi kelompok. Coba kelompok mana yang akan presentasi? Bu Guru tunjuk apa? Mau sendiri? Saya, Bu, kelompok saya. Tunjuk. Ditunjuk. Yang minggu lalu kelompok 1 sudah. Minggu lalunya lagi kelompok 6 sudah. Coba kelompok 4 yang presentasi. Bu Guru lihat dulu pekerjaannya kelompok 4. Ini. Sebentar, Bu Guru bagikan ya. Biar kelompok lainnya tahu. Nah, ini nomor 1. Kelihatan anak-anak punyanya kelompok 4? Kelihatan. Kelihatan. Yap, ayo siapa kelompok 4 yang mau presentasi di depan? Atau menyampaikan? Maaf, Bu. Abel, Bu, Abel. Visinya error, Bu, kembali sendiri. Oh, ya. Coba Abel dibacakan yang punya kalian, kelompok 4. Jawaban masalah 1. Diketahui A sama dengan 20, B sama dengan 15. Ditanya U30. Rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. U30 sama dengan 20 plus 30 min 1 kali 15. Sama dengan 20 plus 29 kali 15. Sama dengan 20 plus 435 sama dengan 455. Jadi banyak telur yang diperoleh Pak Sukardi pada hari ke-30 adalah 455 butir. Iya, masalah 2. Yuk, masalah 2. Masalah nomor 2. Masalah dari gambar diketahui U1 adalah jarak kotak ke botol nomor 1 adalah 10. U2 adalah jarak kotak ke botol nomor 2 adalah 18. U3 adalah jarak kotak ke botol nomor 3 sama dengan 26. Sehingga A adalah 10, B adalah 8. Rumus SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Ya. S10 sama dengan 10 per 2 kali 2 kali 10 plus 10 min 1 kali 8. Sama dengan 5 kali 20 plus 9 kali 8. Sama dengan 5 kali 92. Sama dengan 460. Jarak tempuh bolak-balik adalah 2 kali S10. Sama dengan 2 kali 460 sama dengan 920. Jadi jarak yang harus ditempuh adalah 920 meter.
Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 anak-anak. Sudah. Coba saya tanya ke kelompok yang lain. Benarkah jawaban masalah 1 yang diketahui A sama dengan 20, B15, ditanya U30, dan jawabannya adalah 455 anak-anak? Iya, Bu. Sama. Sama. Ya. Masalah nomor 2, benarkah jarak yang harus ditempuh oleh peserta itu 920 meter? Benar. Nah, Iya, Bu. adakah yang pakai cara lain? Ayo, sama. Sama apa ada yang pakai cara lain anak-anak? Bagaimana kelompok 1? Suaranya kurang jelas. Kelompok 1 bagaimana tadi? Sama Bu jawabannya, cuma caranya yang beda. Oh, coba Bu Guru lihat caranya kelompok 1 ya. Sama caranya. Kelompok 1. Sebentar. Ini ya punya kelompok 1. Nomor 1 sama 455. Nomor 2, oh iya, caranya langsung dikalikan 2 ya. Kelompok 2, kelompok 1. Iya, Bu. Tapi hasilnya sama ya. Iya. 920 meter. Adakah kelompok lain yang punya jawaban yang berbeda? Atau sama semua? Sama, hasilnya sama? Sama. Ya, pinter berarti sudah mengerti yang Bu Guru sampaikan ya. Sekarang Bu Guru lihat punya kelompok 3. Ini punya kelompok 3. Wah, kelompok 3 nomor 1 juga betul. Nomor 2-nya juga betul. Nah, nomor 2-nya punya kelompok 3 ini juga langsung dikalikan 2 kali ya. Terus punya kelompok 6. Punya kelompok 6. Iya, punya kelompok 6, cari dulu 1 kali berapa, karena bolak-balik baru dikalikan 2, ya. Itu punya kelompok 6, punya kelompok 5. Kelompok 5, ini hasilnya, nomor 2 dulu. Nomor 1-nya 455 betul. Nomor 2-nya dicari 1 kali dulu, baru dikalikan. Ya, betul juga. Sip. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah betul semua ya. Dari sini anak-anak, adakah yang belum jelas dari masalah pada LKPD? Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas, ya. Jelas. Kalau sudah jelas, nah dari apa yang kita pelajari tadi anak-anak, kita mempelajari apa saja dah hari ini? Ayo, kita sudah mempelajari apa hari ini? Barisan dan deret aritmatika. Iya, kita tadi mengerti ya konsepnya atau pengertian barisan aritmatika itu apa, deret aritmatika itu apa. Terus apalagi tadi kita mempelajari apa lagi tadi ya? Menentukan suku per n dari barisan aritmatika. Iya, tadi kalian bekerja dalam kelompok menentukan suku ke n, menentukan apa lagi? Jumlah n suku pertama. Ya. Jadi suatu deret aritmatika. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini pada pembelajaran kita hari ini? Senangkah? Senang. Senang. Bagaimana yang membuat kalian senang? Apa delok gambari bebek? Ayo, bagian mana yang membuat kalian senang? Pelajarannya menarik. Bagaimana, Bel? Pelajarannya menarik. Iya, pelajarannya menarik. Apa yang menarik? Ayo, apanya yang menarik? Gambar-gambarnya. Ya, terus mengerjakannya. Kalau bisa, pasti menarik. Ya, anak-anak,
Sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya Bu Guru berikan pada Google Drive. Tapi sebelum kita ke sana, dari semua rangkaian pelajaran dari awal sampai hari sekarang ini, adakah yang belum dimengerti? Adakah yang belum dimengerti? Apa sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas Apa semua, manfaat Bu. kita mempelajari barisan dan deret aritmatika hari ini? Apa manfaatnya kita mempelajari barisan dan deret aritmatika hari ini, anak-anak? Yang pertama, bisa digunakan untuk apa tadi? Menghitung. Saya dapat menghitung jumlah telur. Iya, menghitung jumlah telur. Kalau diperbankan tadi untuk menghitung apa? Jumlah ya. Benar, menghitung jumlah telur karena tadi kita mempelajari menentukan jumlah telur ya. Silakan habis ini dikerjakan soalnya saya bagikan lewat Google Drive ya. Google Form waktunya 5 menit. Saya berikan melalui WA group. Sebentar saya bagikan ya. Nah, di WA group nanti ada soal pengetahuan, ada juga soal keterampilan. Soal keterampilannya nanti bisa dikumpulkan nanti sore jam 4 dikumpulkan ya. Kalau soal pengetahuannya dikirimkan habis ini. Sebentar, tunggu. Dikirimkan dulu. Sudah muncul anak-anak? Sudah. Itu yang dikerjakan. Itu yang dikerjakan sekarang. Terus yang untuk soal keterampilan ini dikumpulkan nanti sore. Soalnya keterampilan ini hanya 2 anak-anak. Iya, Bu. Silakan dikerjakan itu. Kalau ada kesulitan boleh tanya. Yang penilaian keterampilan dikerjakan nanti sore. Iya, dikumpulkan nanti sore. Iya. Yang dikerjakan sekarang yang ada linknya itu anak-anak tinggal ngeklik link ya. Ya. Iya. Nah, saya Wah, sudah ada yang berhasil menjawab ini. Saya lihat dulu. Siapa yang sudah selesai nih? Saya, Bu. Wah, hebat.
Wah, ada 4 siswa yang sudah selesai. Iya. Guru lihat dulu. Saya tunggu yang lainnya. Ya, Bu. Wah, pinter. Betul semua. Ada Fajril, ada Arya, ada Felix. Wah, pinter-pinter anak-anak ini. Berarti sudah jelas ya yang Bu Guru terangkan tadi? Sudah, Bu. Sudah. Nampak di layar kalian anak-anak? Nampak. Iya, itu adalah perolehan nilai kalian. Yuk. Iya. Yuk, yang lainnya Bu Guru tunggu. Masih ada waktu. Iya. Yang lainnya anak-anak masih Bu Guru tunggu? Ada yang belum selesai? Masih 15. Sudah selesai semua? Masih ada yang belum mengerjakan? Ayo, Bu Guru tunggu. Enggak. Sudah ya? Sudah mengerjakan. Dan Bu Guru lihat hasilnya. Dan kebanyakan dapat nilai bagus. Wah, ini ada yang 20, dapat nilai 20-nya banyak. Ada yang masih kurang, nggak apa-apa. Nanti bisa ditanyakan ke Bu Guru ya, yang nilainya masih kurang. Iya. Iya, Nih. Yap, ini perolehan nilai kalian anak-anak. Ya. Sudah ya, yang belum Bu Guru tunggu. Ya, sudah. Kalau sudah, jangan lupa untuk mengerjakan penilaian keterampilan. Nanti sore segera dikumpulkan. Ya, batasnya sampai jam 4 ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru cukupkan sampai di sini. Kalau ada masalah yang kurang jelas, bisa bertanya. Sudah jelas apa belum? Sudah. Sudah semua. Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Ya.
Nah, jangan lupa untuk teman-temannya yang hari ini belum bisa hadir, tolong diingatkan untuk melihat video pembelajaran, rekaman dari pembelajaran hari ini nanti akan saya bagikan di grup kelas. Ya, silakan dilihat supaya mereka juga ikut mempelajari materi yang kalian pelajari hari ini. Ya. Jangan lupa anak-anak untuk tetap semangat belajar supaya kalian bisa meraih cita-cita kalian, ya. Kita tutup pembelajaran hari. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Iya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa, dengan harapan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memiliki manfaat untuk kita, ya. Silakan dipimpin berdoa, Mbak Ruri. Ya, Jasmine, angkat tangan. Mau bertanya apa? Oh, ya sudah. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa hari ini. Persiapan. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita peroleh ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan Gmail anak-anak. Terima kasih ya sudah ikut PPL Buyun sampai yang ketiga.